Iya, itu dia wajah-wajah sukacita ya. Shalom. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami senantiasa, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang telah inkarnasi jadi manusia, Allah yang menebus dosa umat manusia, Allah yang merencanakan dan merancangkan segala sesuatu dengan yang terbaik. Kami haturkan rasa syukur, kami persembahkan yang terbaik bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan juga kesempatan, bahkan kesehatan, nafas kehidupan yang telah Tuhan selalu sertakan bersama dengan berkat-berkat yang tak berkesudahan, pertolongan dan pemeliharaan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kami nikmati dan kami terima, biarlah semua itu dapat menjadikan kami sebagai pribadi yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih yang Engkau selalu kerjakan, berperang ganti kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Bahkan kuasa daripada perkataan kami mampu untuk menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, dan mengangkat setiap beban-beban yang ada di saudara-saudari kami yang kami doakan. Engkau dahsyat ya Tuhan, Engkau luar biasa. Untuk itu Engkau layak menerima pujian dan hormat. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Oke, kita beri tepuk tangan ya untuk Allah kita yang heran dan hebat. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, ya Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai share. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau naikkan pujian. Pujian yang Bapak Ibu juga pernah naikkan ya bersama-sama. Sebentar saya share. Ini dia pujiannya. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu.
Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktuku hanya Kau yang ku andalkan, selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktuku tiada lain yang ku andalkan, selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Mari sama-sama letakkan tangan di dada, Bapak Ibu sekalian. Kita katakan dengan iman bagian ref ini. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktuku tiada lain yang ku andalkan, selain Kau, Yesus. Selain Kau, Yesus, tiada lain yang ku andalkan, selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, Yesus. Yang sepakat mengandalkan Tuhan Yesus saja, katakan amin, Bapak Ibu yang terkasih. Amin, puji Tuhan ya. Haleluya. Boleh kita beri tepuk tangan sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, ya mohon izin tadi Abuna sempat minum karena tenggorokannya kering ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama menyatakan ya dalam
kehidupan kita, supaya ini bisa jadi sesuatu yang menginspirasi dan mengimani kehidupan orang lain juga, ya. Boleh sama-sama taruh tangan di dada, katakan begini: sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus, ya. 1, 2, 3. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya, selama-lamanya Yesus. Dialah Tuhan segala Tuhan, dialah Allah segala Allah, ya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah lupa bagaimana kita harus terus mempertahankan dan memperkatakan, ya Bapak Ibu, supaya tidak ada yang miss di dalam kehidupan kita. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih sekalian, kita mau sama-sama lanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin, ya, yaitu di 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Iya, kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kalau kemarin sampai ayat yang ke-25, sekarang kita mau bahas sampai ayat yang dari mulai ayat yang ke-26. 2 Raja-Raja pasal 18. Kita akan mulai baca dari ayat yang ke-26. Oke, kita baca ya Bapak Ibu yang terkasih. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silahkan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya, sampai aku datang dan membawa kamu ke satu negeri seperti negerimu ini, satu negeri yang bergandum dan berair anggur, satu negeri yang berroti dan berkebun anggur, satu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman itu. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya nanti di penghujung ini BW ini kita akan mendoakan
untuk semua pokok-pokok doa yang sudah masuk ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin menyampaikan apa yang Roh Kudus taruh dan bukakan dan singkapkan untuk Bapak Ibu bisa catat di dalam kehidupan, sama seperti saya juga. Saya catat juga sebagai catatan saya. Ada dua hal. Yang pertama adalah memang hidup ini terserah kita Bapak Ibu, karena ada kehendak bebas namanya free will. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bahwa tidak ada satupun dari kita yang punya hak untuk memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Nah, hari ini Bapak Ibu, kalau seandainya selama ini kita itu seperti juru minuman agung, tipe orang yang provokator, suka memprovokasi, suka memancing, ya, tipe orang yang suka menantang. Ya, hari ini diingatkan bahwa kita harus belajar lebih rendah hati. Ya. Karena kunci untuk bisa meredam, kunci untuk bisa mengubah karakter yang meledak-ledak, karakter yang suka untuk menantang gitu loh. Semakin ditantang, semakin dia menantang. Itu cuma satu, harus belajar rendah hati. Seperti Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan ialah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Setiap orang pengen hidup dalam kekayaan, kehidupan, dan juga kemuliaan. Jadi ada dua resep kehidupan untuk orang yang mau rendah hati, yaitu harus takut akan Tuhan. Jadi rendah hati tanpa takut akan Tuhan tidak akan diganjar oleh kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Takut akan Tuhan tanpa rendah hati juga tidak akan diganjar oleh kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, Raja Asyur ini raja yang sombong. Makanya di sana dikatakan emang ada Allah-Allah yang bisa menyerahkan yang bisa mengalahkan saya nih, si Asyur, si Sanherib maksud saya. Kerajaan Asyur ini kan kerajaan ya, namanya Raja Sanherib. Emang ada yang bisa meloloskan dari cengkeraman saya? Disebutin semua Allah-Allah, tapi kan Allah-Allahnya kan Allah-Allah kecil ya, namanya dewa-dewa gitu ya. Jadi Sanherib ini memandang bahwa ini juga dewa juga nih, gitu, dewa bikinan manusia nih, gitu. Makanya dia bisa langsung dengan lantang sombong mengatakan bahwa, dan dia juga menghina ya dengan dua istilah yang menurut saya nggak pantas memang. Tentu ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Sifat dasar manusia yang tidak bisa mengelola, yang tidak bisa mengatasi sesuatu yang mudah terpancing, pasti kata-katanya kasar. Ya Bapak Ibu. Untuk itu kita mau belajar hari ini bukan penilaian Abuna pribadi, tapi ini seperti yang disampaikan di kitab suci. Jadi ada dua tipe ini yang dicontohkan oleh pembacaan kita. Tipe yang pertama adalah seperti Sanherib, seperti juru minuman agungnya yang bicara dengan lantang dan mengatakan bahwa ini gak ada yang bisa mengalahkan si Asyur ini, kerajaan Asyur ini. Sehingga orang yang sudah keburu sombong, dia memandang rendah lawannya dan dia tidak mempelajari barangkali ya kekuatan lawannya, sehingga dia bisa untuk ngomong jangan dengerin Hizkia. Bisa juga orang-orang ini ada di dalam lingkungan kita, bukan berarti harus satu pihak dan satu posisi dengan kita. Ya, jangan dengerin. Kalau misalnya ada orang-orang seperti itu,
kita jangan juga telan mentah-mentah. Kita juga harus mau cari tahu orang yang dimaksud untuk jangan didengerin. Jangan didengerin, Pak. Orangnya, emang kenapa? Oh, dia itu orangnya begini, 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 begini. Katanya dia bisa semuanya. Allah. Nah, dasarnya apa? Kalau dasarnya itu alasannya adalah Tuhan pasti, dibilangkan Tuhan pasti akan nolong perusahaan Bapak. Udah nggak usah dengerin. Bapak sekarang saatnya ikut sama saya ke dukun ini. Tuhan itu Tuhan, ya kerjaan itu kerjaan. Ya ini contoh saja ya. Udah jangan dengerin omongan si siapa om siapa itu atau si ibu siapa itu. Tapi alasannya itu benar. Dia suruh doa lagi kan? Emang doa bisa bikin apa? Ya mungkin seringkali kita juga terjebak dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kalau memang kita pernah seperti itu, padahal yang kita persoalkan itu adalah orang yang memberikan alasannya itu benar. Apa-apa doa, udah nggak usah didengerin. Udah nggak usah ikut BW. Contoh ya misalnya. Ngapain bangun pagi-pagi? Emangnya Tuhan cuma ada di pagi doang? Di sore nggak ada, di siang nggak ada. Kenapa Bapak Ibu? Karena mungkin bicara mengenai selera. Padahal yang dibicarakan adalah sebuah kegerakan Allah yang memang Allah menggerakkan kita untuk bangun pagi gitu loh. Ini bukan tentang mengatakan Allah cuma ada di pagi hari. Konteksnya kan beda gitu. Tapi karena seleranya udah keburu nggak suka, jadi langsung dibuat penilaian seperti itu. Ya kita harus berubah Bapak Ibu. Ya. Dari sikap-sikap dan perilaku seperti itu. Karena acap kali manusia itu baik sama Tuhan ketika dia dalam keadaan baik. Tapi ketika dia dalam keadaan tidak baik, dia bisa loh mengatakan Tuhan itu tidak baik, atau dia tiba-tiba menjadi orang tidak baik dengan Tuhan. Dia bisa baik dengan sesama ketika keadaannya sedang enak dan baik. Tapi kalau keadaannya tidak baik, dia bisa menjadi seseorang yang sangat-sangat tidak baik, sangat-sangat buruk maksudnya. Emang apa yang terjadi Abuna kalau saya seperti itu? Yang terjadi adalah mau gak mau harus tunggu sampai hari Senin ya. Karena lanjutannya hari Senin. Yang penting sekarang tipe yang pertama itu harus jadi catatan kita. Jangan kita terjebak jadi orang seperti itu, yang menghasut orang karena selera, atau kita nggak mempelajari latar belakangnya apa, alasannya benar apa enggak. Tiba-tiba kita langsung ngomong, udah nggak usah dengerin. Kalau memang alasannya nggak jelas, benar. Tapi kalau alasannya jelas, Hizkia kan memang bilang ke rakyatnya Tuhan itu akan nolong kita. Tanpa tertulis di kitab suci secara eksplisit dan detail, tapi Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Udah pasti dia sebagai raja, dia akan mengatakan bahwa kita nggak usah takut. Sedangkan yang satunya lagi, mungkin temannya, mungkin stafnya bisa mengatakan, udah jangan dengerin Hizkia. Udah gitu jangan ngomongnya itu juga bukan ngomong pelan-pelan, tapi ngomongnya keras-keras lagi sampai dengerin ke tetangga sebelah misalnya. Kita hari ini harus bertobat jadi orang model-model kayak begini. Ya. Nah, tipe yang kedua adalah seperti yang tertulis di ayat 36. Di ayat 36 tertulis apa? Jangan kamu menjawab dia. Ya, ada satu kalimat, jangan kamu menjawab dia. Nah, jangan kamu menjawab dia ini konotasinya adalah begini Bapak Ibu. Kalau memang yang lagi ngajak ngomong kita itu sedang tersulut emosi, juga sedang dikuasai oleh kemarahan, memang lebih baik gak usah dijawab. Karena kalau dijawab, yang ada Beelzebul ketemu sama Beelzebul, makin gede Beelzebulnya. Apa itu Beelzebul? Sebutan lain dari setan yang menguasai area kemarahan. Itu namanya Beelzebul. Jadi Bapak Ibu, kalau orang lagi marah, dengerin aja dulu. Dan orang lagi marah gak mungkin mau sendirian.
Dia pasti akan ngajak-ngajak kita. Terus gimana tuh Abuna? Ya jangan ikutan marah. Memang sulit sih. Karena pasti kita akan terpancing. Belum lagi kalau kita dikata-katain kan. Nah, jadi Abuna mau ingatkan jangan ragu untuk mengalah. Kan mengalah itu bukan berarti kalah ya Bapak Ibu. Ketika kita diam bukan berarti kita kalah. Yang penting kehidupan kita itu dapat kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Pelayanan kita dapat kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Pekerjaan kita dapat kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi sekalipun ada orang-orang yang memandang tidak baik, memandang negatif, memandang remeh, lalu kemudian mancing-mancing emosi dan sebagainya, nggak usah terpancing. Ya, karena ini menjelang akhir tahun Bapak Ibu. Ada yang dikatakan hujan akhir musim. Ya, apa itu hujan akhir musim Abuna? Berkat. Jadi ada hujan awal, ada hujan akhir. Ada hujan awal musim, ada hujan akhir musim. Hujan awal musim itu bicara mengenai berkat di awal tahun. Hujan akhir musim adalah satu berkat yang khusus di akhir tahun. Tentu rencana Allah ini juga dikatai oleh iblis. Dan iblis pasti mau curi sebagai belalang pelahap. Dia nempel, lalu dia sedot berkatnya. Supaya apa? Supaya kita tidak mendapat 100% sempurna. Tapi ngomong berkat jangan sampai kita mikir, wah berkat nih, wah dapat berapa ratus juta nih. Jangan selalu uang ya. Karena berkat yang dilimpahkan Tuhan itu banyak, tidak hanya sekedar uang, tapi ada kesehatan. Katakan amin. Kesembuhan. Katakan amin. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Ya, amin ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon izin ya. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu yang sekalian terkasih, celaan yang terlontar dari orang-orang yang sebenarnya orang-orang itu atau pihak-pihak itu pihak-pihak yang sudah putus asa, nggak usah dibalas. Supaya apa? Supaya roh keputusasaan itu tidak makin besar. Jadi apa yang harus dilakukan? Itu seperti yang dilakukan oleh rakyat aja. Diam aja udah. Tidak menjawab sepatah kata pun. Karena rajanya pun demikian. Siapa? Hizkia. Jadi yang dikatakan perintah raja ini si Hizkia yang memerintahkan. Jangan ada jawab dia. Berarti kalau orang itu yang ngomong saudara kita sendiri, staf kita sendiri, ya nggak usah dijawab. Diam aja. Lalu apa? Tinggal pergi. Ya tinggal pergi aja sebentar, menyingkir dulu. Jangan di situ. Karena ada kalanya kita pasti pengen banget ngebales kan Bapak Ibu. Iyalah, pasti gregetan gitu pengen balas. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan, sudah. Kalau ada hal yang menyebalkan, menyerang kita, mari kita belajar untuk tidak perlu adu mulut. Sama seperti Raja Hizkia melarang bangsa Israel adu mulut sama juru minuman agungnya si kerajaan Asyur, yaitu Raja Sanherib. Ya. Berdiam diri, tapi bukan berarti diam kayak patung. Berdiam diri di sini ini bicara mengenai sebuah sikap yang dibarengi dengan tindakan iman, yaitu apa? Berdoa kepada Tuhan. Nah, sulit kan? Cuma diam aja langsung tinggalkan, gampang. Tapi di dalam hadirat Tuhan enggak. Jadi yang Abuna maksud adalah kalau diam, kita tinggalkan orang yang lagi marah-marah, tapi harus dalam hadirat Tuhan. Berarti apa? Kitanya juga nggak boleh tinggalkan dalam keadaan marah-marah. Sulit nih. Tapi bukan berarti nggak bisa. Mari Bapak Ibu, saya lebih memilih jadi orang yang ya udahlah mengalah. Tapi mengalah ini bukan berarti kita kalah. Mengalah ini untuk menang. Karena semakin ada banyak kebaikan Tuhan yang tersedia di dalam kehidupan kita,
semakin banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita, semakin banyak pertolongan yang kita terima dalam kehidupan kita, perhatikan deh, iblis itu akan semakin gencar untuk menyerang kita terus. Makanya jagalah hati, jagalah pikiran. Bertekunlah dalam doa. Ya, Kolose 4 ayat 2 itu harus jadi pegangan kita menjelang akhir tahun ini. Ya, Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya, ini harus benar-benar menjadi sebuah pegangan kita. Supaya kalau misalnya ada hal-hal yang model kayak begini, orang mancing-mancing, kita nggak terpancing. Sehingga apa yang menjadi berkat kita dapat kita terima dengan mutlak dan sempurna. Meskipun tidak diperlakukan tidak adil, Abuna. Meskipun diperlakukan tidak adil. Meskipun menghina kita. Kasih tahu dong alasannya kenapa saya nggak boleh balas. Jangan cuma ngomong mengalah untuk menang. Kok terlalu bijak banget sih? Faktanya kalau kita balas itu menguras energi kita. Kan nggak bijak kalau misalnya kita menguras energi kita. Buat apa? Energi terkuras untuk sia-sia. Ngapain? Menurut saya itu nggak bijak memang. Lalu apa? Ngabisin waktu juga. Waktu yang harusnya produktif jadi kontraproduktif. Jadi ada dua orang yang berhenti sementara orang-orang lain itu berjalan gitu. Ada dua orang yang sibuk dalam kemarahan sementara orang lain itu tetap beraktivitas produktif. Kan orang marah kan, mana ada sih orang marah sambil kerja? Nggak ada. Pasti diam dulu dia. Diam ini bisa tidur, bisa ngambek, bisa berhenti dari pekerjaan, bisa banting-banting barang, bisa keluar dari rumah, banyak macam lah. Kan jadi kontraproduktif kan. Sudah cukup satu orang aja yang begitu, jangan tambah dua orang gitu loh maksudnya. Apalagi jadi orang ketiga yang gak tahu apa-apa main langsung nimbrung. Waduh, makin tambah orang yang kontraproduktif. Yang ketiga, percuma. Mau dikonfrontasi pun ujungnya sia-sia. Kenapa sia-sia? Dua hal tadi. Sudah kita energinya habis, waktunya juga kontraproduktif, terus udah gitu gak ada perubahan apa-apa yang berarti. Gak ada ujung pangkalnya. Ujung-ujungnya pasti keputusan yang sia-sia. Jadi bagaimana? Ketika kita mengalah, kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Pejamkan mata, taruh tangan di dada. Mengalah bukan berarti aku kalah. Mengalah untuk menang adalah mengalah namun di dalam hadirat Tuhan. Aku berdoa untuk Bapak Ibu semua. Sebelum saya masuk ke pokok doa yang saya terima. Semua Bapak Ibu dan saudari yang menyaksikan saat ini, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan kekuatanmu, tetapi kekuatan Allah yang maha dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Aku mau menjadi orang yang kuat tanpa aku harus membalas apapun. Maka niscaya itulah yang akan terjadi dalam kehidupanmu Bapak Ibu. Supaya tidak ada seorang pun dari kita yang menghabiskan energi percuma, menghabiskan waktu percuma, dan ujung-ujungnya sia-sia karena tidak ada penyelesaian yang berarti. Supaya kita tidak kontraproduktif, tapi kita tetap menjadi orang-orang produktif dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi kekuatan kepadamu, hati yang seperti baja, mampu untuk menahan setiap godaan, setiap hinaan, setiap cercaan, tuduhan dan lain sebagainya. Menghadapi dengan senyuman, menghadapi dengan sikap yang mengalah namun mengandalkan Tuhan. Mulutmu akan terkunci rapat dan tidak memperkatakan yang buruk. Sekalipun engkau diperkatakan buruk, tetapi mulutmu terkunci rapat untuk tidak mengatakan yang buruk.
maka biarlah hanya Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi hakim di antaramu dan orang-orang yang sedang berseteru, dan Tuhan sendiri yang akan membelamu. Ia akan memberkatimu semakin berlimpah-limpah. Ia akan memberikan mujizat demi mujizat semakin banyak. Ia akan membuat semuanya semakin dipermudah. Pelayananmu dipermudah, pekerjaanmu dipermudah. Jangan takut. Jangan takut dan jangan terpancing. Cukup berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan tidak perlu membalas. Apa yang kita terima sekalipun, itu adalah sebuah perkataan yang hina dan juga pedas yang kita terima. Kami mau berdoa saat ini untuk Ibu Vivi, keponakannya Ibu Lingga, saudaranya Ibu Lingga yang membutuhkan pertolongan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan agar Ibu Vivi boleh merasakan pertolongan daripada Tuhan Yesus, supaya Ibu Vivi benar-benar merasakan sesuatu yang pasti, bahwa dia bisa melihat Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Kami juga berdoa untuk ibu dari Pak Alvin atau mertua dari Ibu Natali yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan hari ini akan dilakukan tindakan operasi kecil yang akan dibius setengah badan untuk kedua kaki bagian betis, karena ada beberapa luka-luka yang muncul meradang yang kemungkinan itu muncul dari bakteri. Kami mau berdoa supaya bersama dengan Ibu Natalia, ibu mertua dari Ibu Natalia ini atau mama dari Pak Alvin ini boleh melihat kasih setia Tuhan Yesus itu nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Beliau boleh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Biarlah kalau ada hal yang selama ini mungkin tersimpan di dalam kehidupannya dan hatinya, kalau ada sikap-sikap yang selama ini mungkin kurang tepat, kalau ada hal yang harus membuat yang bersangkutan ini bertobat, ketika ia bertobat, Tuhan Yesus, hamba sangat berkeyakinan, kami semua berkeyakinan, Engkau sanggup menyembuhkan dari serangan bakteri ini. Engkau sanggup memulihkan. Bukan hanya sekedar kalimat yang menghibur, oleh bilur-bilurmu ia akan sembuh. Tetapi ketika ia menyadari, maka ia pasti mengalami mujizat yang tidak biasa. Mujizat ilahi itu akan dialaminya. Tidak hanya yang bersangkutan saja Tuhan, tetapi kami semua yang tersangkut dengan masalah, dengan persoalan, sakit penyakit, apapun itu. Kalau hati kami menyadari bahwa kami harus berubah di hal yang satu ini, maka kami akan mengalami pemulihan yang ilahi. Kami akan mengalami pertolongan yang ilahi. Dan berkat ilahi itu akan ada di dalam kehidupan kami. Itu yang kami percaya. Untuk itu Bapa, kami semua membuka hati kami, mengarahkan iman kami kepadamu. Membuka tangan kami untuk siap menerima berkat dan pertolongan daripadamu ya Tuhan Yesus. Ada satu berkat yang telah tersedia untukmu, Bapak Ibu, dan juga untukku dan keluargaku. Dan saat ini, mari kita sama-sama terima berkat ini. Terimalah anugerah keselamatan, berkat damai sejahtera, sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat masa depan yang Tuhan siapkan, yang akan Tuhan letakkan mulai hari ini, esok dan seterusnya, sehingga kehidupanmu tidak berkekurangan sesuatu yang baik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dialah Tuhan yang memberkatimu. Namanya Yesus Kristus. Yang sepakat dan percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Amin. 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 Amin ya. Jadi salam untuk Ibu Vivi ya, Bu Lingga. Iya, terima kasih. Katakan sudah banyak yang mendoakan. Iya. Ya, salam kenal dan hormat kami untuk Ibu mertua dari Ibu Natali. Doa kami menyertai. Kalau beliau sepakat dan percaya, mujizat pasti terjadi. Amin. Amin. Saya sangat terlalu percaya itu terjadi. Ya, juga untuk Pak Ayong dan Ibu Acen yang terus berusaha dari tadi bolak-balik keluar masuk ya karena sinyal pastinya. Terima kasih untuk tetap tidak putus asa berusaha untuk masuk di BW. Tenang Bu, kami tidak ada yang terganggu, saya juga tidak terganggu. Biarlah usaha Ibu itu juga akan menghasilkan sebuah pernyataan iman bahwa Ibu Acen juga tidak pernah menyerah. Dengan perubahan yang diri Ibu Acen ini, itu akan menghasilkan sebuah perubahan berikutnya yang akan membawa pemulihan dan juga damai sejahtera bagi keluarga Ibu dan juga Bapak, ya. Dan ini berlaku juga bagi kita semua Bapak Ibu, ya. Jangan jadi orang yang porin atau jangan juga jadi orang yang mudah sekali untuk marah-marah, untuk memperkatakan yang buruk dan menganggap remeh dan menghina. Karena kita pun juga tidak mau dihina. Dan tetaplah mengalah bukan untuk menunjukkan kita kalah Bapak Ibu. Kita kalah kalau kita mengalah lalu kemudian kita dalam emosi. Ya, setiap orang tidak ada yang sempurna. Saya pun juga tidak mampu kalau dipikir-pikir tidak akan mampu kalau berhadapan dengan situasi seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, mau dikatakan tai dan kencing kita minum sendiri, tetap diam. Ya, terima Itu kasih. sebabnya Mazmur 4 itu sudah saya selalu ngomong. Iya. Kasih Abuna ya. Ya. Bunda. Sabar ya Bapak Ibu sekalian. Karena Terima kasih Bunda, ya Bapak Ibu pasti berhasil bersama dengan kuasa Tuhan yang menyertai. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Memberkati Bapak Ibu-ibu Yang atas telah ikut doanya buat Ibu mendoakan Vivi. untuk tempat saya, Terima makasih kasih. banyak ya. Terima kasih Abuna Abuni Bapak Ibu semua. Amin. Tuhan berkati. Kasih Abuna. Amin. Kita ketemu lagi hari Senin, oke? Kalau ada yang bertanya, oke deh. Kalau ngalah emang apa sih yang dapat aku dapetin kalau aku ngalah dan berserah sama Tuhan? Senin kita akan lihat dan kita jelang ya. Tuhan berkati Bapak Ibu, selamat berakhir pekan. Setiap acara pelayanan berjalan dengan baik. Shalom, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. God bless, bye. Bunda, Bunda, Makasih ya, Bunda. Terima kasih Bani. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Ibu Leni, makasih ya. Dah. Dadah. Oke, bye. Bye. Bye, bye.